Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi di minggu ini seperti biasanya saya ingin memilih tema jangan takut dan jangan patah hati. Saudara, itulah tema kita. Khotbah saya akan saya bikin jadi seri pagi ini, sore dan minggu depan dari ayat yang sama, yaitu Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8 akan menjadi khotbah seri kita pagi, sore dan minggu yang akan datang di pagi hari nanti. Saudara, ayat ini berbunyi begini: Tuhan sendiri berjalan di depan Anda dan akan menyertai Anda dan tidak akan pernah meninggalkanmu atau meninggalkan Anda. Jangan takut atau jangan hilang semangat. Saudara, ini ayat sebenarnya berbeda ya. Kalau ayat di terjemahan baru dia bilang begini, sebab itu dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut apa? Jangan patah hati. Tapi saya lebih suka bahasa Inggrisnya. Dikatakan the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you. Ini ada di lagu ya, nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Saudara, ini dari Keluaran ya. Kalau di Keluaran dari bahasa Inggrisnya Deuteronomy. Saudara, dikatakan the Lord Himself, Allah sendiri, goes before you and He will be with you. Saudara, saya suka kata bahasa Inggris. Kalau dia bilang gini, kita selesai dari bahasa Inggris ya, saya suka dia bilang gini, the Lord Himself goes before you. Saya suka kata before you. Kita tahu before itu artinya sebelum. Jadi kita ini berada di belakang Tuhan gitu. Before itu sebelum, jadi before you, jadi sebelum kamu ada Tuhan di depan gitu. Itu paling enak sekali. Do not be discouraged. Saudara, diterjemahkan kalau bahasa Indonesia yang kita gunakan terjemahan baru, dia bilang tadi apa? Jangan patah apa? Atau hilang. Iya. Bukan, kalau yang terjemahan itu jangan patah semangat. Tapi waktu saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, saudara, saya lebih suka ini. Kata yang ini, jangan hilang semangat. Saudara, itu yang ada di ayat ini. Saudara, mengapa kita tidak perlu takut, patah hati, apalagi hilang semangat? Saya bahas dulu dengan cepat dulu. Mengapa saya perlu membahas ini, saudara? Kita bahas dua kata tadi, takut dan kehilangan semangat. Dua hal ini adalah sesuatu yang harus kita bahas. Takut itu apa? Takut itu merasa gentar, apalagi merasa ngeri menghadapi segala sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Saudara, kita tahu bahwa seroja telah membuat beberapa orang trauma. Setiap ada hujan angin, pasti orang berpikir jangan seroja lagi. Kemarin saya dengan Pak Ajep untuk kami potong satu pohon di depan kami karena angin hari ini keras sekali. Saya potong saja. Kalaupun ada seroja minimal saya foto tidak bertindis pohon. Sudah, tapi kita baik-baik. Takut itu berhubungan dengan sesuatu yang mendatangkan bencana. Tidak berani. Apa yang dimaksud tidak berani? Takut di sini tidak berani berhubungan dengan pertama berbuat. Orang yang takut pasti tidak bisa buat sesuatu di dalam hidupnya. Apapun yang dia mau lakukan selalu takut. Mau buka kios tapi takut gagal. Mau buka kios tapi bangkrut. Mau pacaran takut putus. Mau pacaran tapi takut gagal, saudara. Mau menikah tapi lihat pengalaman di sekitar kita, kayaknya menikah itu tidak enak. Saudara, ada rasa takut untuk berbuat, atau yang kedua yang disebut menempuh. Saudara, ada banyak orang yang ingin menempuh perjalanan hidup tapi takut, menderita. Ini semua orang. Setiap orang tidak mau menderita. Kita takut dengan penderitaan. Katanya sakit hati itu melebihi sakit gigi. Saya tidak percaya. Bagi saya dua sakit. Ya, sakit yang tampil. Sakit hati dengan sakit gigi sama. Nah, siapa yang mau sakit gigi? Tidak ada. Kita semua tidak suka dengan yang namanya menderita, rasa gelisah,
khawatir, kacau balau, pikiran kita kacau balau. Itu yang disebut hubungannya dengan takut. Bayang-bayang perasaan takut tanpa alasan. Saudara, takut ini ada yang punya alasan tadi. Takut masa depan, takut melangkah maju karena ada satu masa lalu yang membuat kita takut. Tapi ada yang lebih lucu. Takut itu berhubungan dengan sesuatu tanpa alasan. Apa contohnya? Bahwa kita takut pada rasa atau pada apa yang disebut dengan tanpa alasan. Adakah rasa takut tanpa alasan? Ada. Masa depan adalah takut tanpa alasan. Kenapa saya menyebut masa depan adalah takut tanpa alasan? Karena kita belum sampai pada hari esok. Tapi kita sudah takut dari esok. Itu sesuatu yang tanpa alasan. Ya, bagi saya itu tanpa alasan. Mungkin sudah tidak setuju. Tapi bagi saya itu tanpa alasan. Kenapa? Karena saya selalu bilang ketakutan kita yang lalu tentang hari ini ternyata tidak jadi seperti apa yang kita takuti tahun yang lalu. Aduh, kalau kami kasih makan orang apa? Ternyata kita bisa ditambah dulu. Berarti kita tidak takut. Kita takut sesuatu yang tidak beralasan sama sekali. Nah, karena itu saudara saya bahas di sini dikatakan kata takut itu sebenarnya kesimpulannya sederhana. Merasa gentar, ngeri mengenai sesuatu yang bisa mendatangkan bencana, seroja, konflik. Saudara tahu bahwa beberapa satu video saya nonton bahwa Wuhan kembali lagi akan di lockdown pada bulan Desember. Kalau ini terjadi, maka bulan Desember kemungkinan kita terkena. Saya serius bicara. Terbukti kota Kupang sudah kembali level 1. Saya pikir itu hanya bohong. Wuhan sudah mau lockdown. Dan kalau Wuhan lockdown, saudara-saudara kita pulang dari Cina mau libur Natal, kita selesai. Dan kalau kita selesai, muncul satu kata, resesi. Ekonomi hancur. Dan ini bukan sekadar berita isapan jempol. Jokowi sudah bilang 62 negara akan bangkrut di 2023. Kemarin wali kota atau pejabat sebentar sudah umumkan untuk kita tanam tanaman yang bisa dimakan setiap hari. Saya tidak menakutkan saudara, tapi 2023 kemungkinan resesi. Nah, kalau resesi, tapi dia bilang ini jangan takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Nanti kita bahas. Tapi balik dulu. Resesi 2023, hujan dan banjir. Sudah lihat hari-hari ini hujan dulu. Oktober ini adalah musim panasnya kota Kupang. Tapi hari ini hujan, angin. Ya saya tidak tahu kapan gempa bumi. Tapi Alor dan Flores adalah daratan kita yang selalu bisa gempa bumi yang dampaknya kepada kita. Tidak berani menempuh menderita isu sudah dijelaskan. Gelisah, khawatir, pikiran kacau balau adalah sesuatu yang harus kita lihat baik-baik. Apa itu takut? Artinya mengizinkan Tuhan sendiri yang akan memimpin. Maksudnya gini, kenapa kita tidak perlu takut? Setelah kita memahami apa itu takut, maka kita membahas apa itu sayangnya saya tidak keluar sini. Patah hati atau kehilangan semangat. Artinya sesuatu yang tidak ingin engkau buat lagi. Itulah patah semangat yang diakibatkan oleh banyak hal. Masa lalu, kegagalan masa lalu membuat kita kehilangan semangat. Nah, langsung saja. Mengapa kita tidak perlu takut? Patah hati, kehilangan semangat. Ini jawabannya. Yang pertama, ada dua jawaban. Satu, karena Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita. Kenapa tak perlu takut? Kenapa tak perlu kehilangan semangat? Jawaban saya satu. Pertama, karena Tuhan yang janji, Dia sendiri yang akan berjalan di depan kita. Saudara lihat ini baik-baik. Sebab itu Tuhan, saya suka lihat, Dia sendiri akan berjalan di depan. Baru dia lanjutkan dengan kata apa? Jangan takut dan janganlah patah hati. Jadi kata ini muncul, jangan takut, jangan patah hati. Itu merupakan janji penghiburan dari ayat pertama, yaitu Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Artinya gini, jangan takut, jangan patah semangat. Kenapa? Ada alasannya. Karena Tuhan berjalan di depan kita. Kalau Tuhan jalan di belakang kita, beda. Sebab kita selalu, kata di depan itu selalu bicara masa depan. Kata di depan itu selalu bicara tentang satu kata.
apa yang akan kita hadapi di depan. Pantas manusia takut, pantas. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang bisa meraih atau menerka apa yang terjadi di depan. Pada waktu para murid menyeberang ke Kapernaum, kata Alkitab, tenang-tenang, tapi di jalan dihantam gelombang. Manusia tak pernah tahu apa yang di depan. Itu sebabnya kita takut. Kenapa? Karena memang di depan kita, orang bilang kita masih raba-raba. Kita tidak tahu apa yang ada di depan. Tapi dia bilang, kau takut. Kenapa? Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita. Kalau Tuhan sendiri berjalan di depan kita, artinya kalau orang berjalan di depan kita, itu artinya satu, dia yang pimpin. Biasanya kalau orang berjalan di depan itu dia yang pimpin, alias dia yang tuntun. Saya ingat kalau saya ke tempat baru, atau kita semua pernah ke tempat baru, ke Jawa, ke mana, kalau kita tanya alamat, kakak ini alamat ini, oh di sana. Kalau itu kakak jalan dahulu ya, beta ikut dari belakang. Gitu ya, kita selalu gini. Kalau satu tempat alamat yang belum jelas, kita selalu berkata jalan dahulu spesifik. Dan kalau itu orang yang sesungguhnya benar tahu alamat, kalau dia itu pasti tidak salah. Nah demikian saudara, kalau saudara ada di kota-kota besar, ada yang namanya road map atau lebih tepat map, peta elektronik. Saya bukan orang, walaupun saya sekolah lama di Jawa, tapi saya tidak terlalu tahu banyak tentang lorong-lorong di mana. Tapi saya tinggal menggunakan satu software bernama Google Map. Kalau saya menggunakan Google Map, sisa saya klik, saya tulis alamatnya, lalu saya klik, lalu Google Map akan berkata jalan di Jalan Suwarto, 4 km belok kanan, 200 meter belok kiri, 20 menit lagi belok kembali. Semua ada. Dan kalau saudara ikut baik-baik, saya sudah ikut baik-baik. Memang ada yang sesat, karena saya bukan orang yang punya tinggal di Malang terlalu lama dalam pengertian keliling di kota Malang. Tapi akhirnya saya tahu saya sampai di tujuan. Apa artinya saudara? Dengar baik-baik. Dia bilang, jangan takut, karena dia sendiri yang berjalan di depan. Alasan pertama kita tidak perlu takut menghadapi apapun di depan kita. Masa depankah? Masa depan anak-anakkah? Mau makan apa besokkah? Apa yang terjadi besokkah? Kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kata Alkitab, karena Tuhan yang berada di depan kita, karena Tuhan yang menuntun dan memimpin kita. Dan pimpinannya saya selalu bilang tak pernah salah, pasti sampai tujuan. Kalau Tuhan yang pimpin, pasti sampai tujuan. Orang Israel boleh berputar-putar di padang gurun, tapi pada akhirnya ada generasi yang sampai ke Kanaan. Siapa yang pimpin? Tuhan. Karena itu saudara, mengapa kita takut hari-hari ini? Karena kita yang memimpin diri sendiri. Kalau kita mau jujur, karena kita yang pimpin diri sendiri. Kita tidak pernah mau dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana salah? Supaya saya tahu saya dipimpin Tuhan. Jelas sederhana. Tahu kebenaran firman Allah. Tapi bagaimana saudara tahu? Kalau saudara malas baca Alkitab. Kalau saya mau survei saja, saya yakin 80% rata-rata kita tidak suka baca Alkitab. Tapi selalu berdoa, Tuhan pimpin dan tuntun saya. Tapi baca Alkitab tidak suka. Nah, padahal tuntunan Tuhan paling sederhana itu Alkitab, firman Allah. Jadi kadang-kadang saya agak tidak suka orang sedikit-sedikit berdoa, Tuhan pagi ini beta belok kiri, beta belok kanan. Saudara, kalau saudara tidak baca firman Tuhan, saudara pasti tersesat. Ini satu cerita yang sering terjadi atau pernah terjadi di sekolah kita kami. Kalau tidak baca firman baik-baik ini bahaya. Jadi satu waktu ada kakak kelas yang berdoa seperti ini, Tuhan tuntun saya, pimpin saya supaya saya menemukan jodoh saya. Yang kedua setiap hari. Satu waktu dia bilang, Tuhan
Karena antara dulu asrama pria itu hanya bersampingan dengan asrama pria. Sekarang kalau yang tempat baru ini asrama putri ada di belakang, asrama pria di depan. Kalau zaman saya itu asrama pria, ruang makan, lalu asrama putri. Di depan itu chapel atau tempat ibadah kami. Orang bilang kapela, orang Katolik bilang. Jadi kita tempat ibadah, tempat doa. Jadi kakak kelas ini berdua di tengah-tengah. Lalu dia bilang, Tuhan, saya minta tanda dari Tuhan. Artinya saya minta pimpinan Tuhan. Siapapun yang keluar pertama kali dari asrama putri yang berbaju kuning, itu dia. Nah, ini saya bilang, kalau tidak baca Alkitab ini yang model-model ini, dia berdoa sungguh, nangis sungguh. Dan kalau saudara ada di chapel itu ada kaca nakal, sudah bisa lihat siapa yang benar sambil dia doa Tuhan. Pokoknya itu kan jam 5 pagi dan di tempat kami. Sekarang jam berapa keluar dari asrama? Masih sama. Jadi dia berdoa jam 5 pagi dia siapa keluar pertama dari asrama putri? Dia doa. Saudara tahu benar. Pas dia lihat ada kuning-kuning keluar. Itu bukan Golkar, itu putri alias wanita. Dia bilang Tuhan, dan dia ekor mata ini, woi basuh kuning, persis sampai sini. Makin dekat, baru dia tahu itu ibu dapur yang sudah tua dan sudah menikah. Kalau sudah tidak baca Alkitab baik-baik, Anda pasti salah tutup. Anda tidak heran. Orang ini banyak berdoa tapi tidak pernah dituntut Tuhan. Kenapa? Makanya takut. Tapi kalau saudara benar-benar dipimpin Tuhan, tidak perlu takut. Karena dia tidak pernah kirim sah. Dia tidak pernah kirim budak musuh Tuhan. Tuhan itu juga lihat kan. Masa saudara baru 28 dan dia kasih omong-omong hampir saja. Tapi sekali lagi jangan takut kalau Tuhan yang pimpin. Daud pernah bilang begini. Tuhan adalah gembala. Lalu dia bilang apa? Takkan kekurangan aku. Kenapa kita takut? Karena kita tidak pernah dituntut Tuhan. Padahal Daud bilang, kalau dia tuntut, pertama, takkan kekurangan aku. Adam, saya berdoa untuk pindah dari Allah ke kota Bukang. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan memang tuntun saya benar-benar, maka pertama, carikan saya pengganti nanti di Allah. Dan benar, yang ganti saya waktu itu sama, persis namanya Jerry. Saya Jerry, dia Jerry mana? Saya akan panggil dia Jerry mana? Nah, setelah itu saya berdoa lagi, Tuhan, kalau saya pulang sampai Kupang, saya mau dapat satu tanah yang benar-benar di jalan besar dan tanahnya harus besar. Saya dapat. Saudara, dia cukup. Dan saya bilang dia terakhir. Waktu itu saya masih tinggal di Osaka. Saya bilang Tuhan, kasih tanda saya adalah Tuhan mulai memperlengkapi saya dengan fasilitas. Waktu saya butuh komputer dan saya dapat orang kasih saya berkat, saya beli komputer yang cukup mahal pada waktu itu. Intinya begini, kalau Tuhan yang tuntut, dia pasti pelihara. Dan kalau dia pelihara, apa yang kita takuti? Dia bilang, Tuhan adalah gembala, Tuhan adalah pemimpin, Tuhan yang menuntut. Pasti Anda tidak akan apa. Kalau Tuhan yang tuntut, Anda tidak akan kekurangan. Mungkin tidak berlimpah, tapi saya percaya cukup. Karena itu sebagai hamba Allah saya ingatkan saudara-saudara, bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan, saya mau kemana? Karena kalau Tuhan yang pimpin, dia bilang tak kekurangan apa? Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Lalu dia melanjutkan dengan apa? Dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Lalu Ia menyediakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia tidak taruh saudara di tempat kering. Selalu ada berkat di situ, selalu ada sumber berkat di situ, selalu ada cara dia pelihara saudara. Nah, kalau sudah mulai begini, tak bikin apa lagi? Dulu saya berpikir ada 2 cukup, ada 3 baik. Kenapa baik? Pertama
pertama kasih makan itu setengah mati. Tiga, kasih sekolah itu setengah mati. Satu baru bilang bapak bakal regis. Baru 2 minggu sebelum bapak saat saya juga regis. Yang ketiga berteriak, bapak saya keluar mata dan kiri. Pusing. Tapi kalau Tuhan pimpin, Tuhan tak pernah salah. Saya bilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya jadi hamba Tuhan, saya tidak ingin terlalu kaya. Tapi saya mau membuktikan bahwa Tuhan yang pimpin saya, Tuhan lihat saya. Dan Alkitab bilang, Tuhan yang pimpin, dia bilang, takkan kekurangan, Ia berikan aku di padang yang berumput hijau. Jadi jangan ganti ya. Kalau bapak-bapak ini diganti dengan rumput hijau, diganti dengan bila Tuhan yang menunggu, Tuhan akan memberikan aku di daun hijau. Nah ini kalau bapak-bapak dia pakai daun hijau itu identik dengan lebar. Tapi Tuhan tidak pernah tuntut saudara di daun hijau. Sebab Tuhan itu daun kering dan daun hijau kadang-kadang sama saja. Ya, tapi kembali saya mau bahas dari Mazmur 23. Saudara perhatikan. Lalu dia katakan apa? Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau, lalu Ia menuntun aku di jalan yang benar. Kenapa kita takut kalau dia tuntun di jalan yang benar? Yang kita takut kalau dia tuntun di jalan yang salah. Waktu saya di Jawa kembali, saya pakai map dengan sombongnya saya jalan. Nah, satu kelemahan saya adalah di samping saya buta warna, saya buta yang namanya utara, timur, barat, dan selatan. Itu kelemahan saya. Saya paling bingung di mana utara. Timur ada lagu yang utara, timur, selatan itu kadang-kadang saya tunggu tunjuk saja saya bingung. Ada tujuan seperti itu. Tapi yang jelas saya tidak tahu utara. Ada yang seperti saya? Ada yang tahu utara mana? Utara sekarang kalau saudara berdiri di utara mana? Nah, saya bawa ternyata susah dari saya juga. Maksudnya saya seperti itu. Jadi waktu map itu berkata berbalik ke utara, masalahnya saya tidak tahu utara yang mana. Dan saudara lihat di map itu jalannya banyak sekali. Saya jalan saja, pokoknya saya hafal dia bilang belok kiri, belok kanan, 200 meter saya ngerti. Tapi balik utara, balik timur itu saya bingung sekali. Sehingga satu waktu saya coba jalan pakai map dengan sombongnya, saya pikir kemarin saya berhasil. Hari ini saya pergi saudara, saya masuk di kampung-kampung dan hampir saya tidak keluar. Terjepit di kampung. Saya bilang Tuhan, ini map salah. Map tidak salah. Masalahnya saya tidak mengerti utara dan selatan, timur dan barat. Itu yang membuat saya susah saudara. Nah, kembali tadi bilang apa? Yang menuntun aku di jalan yang benar. Betul ya? Yang menuntun. Kenapa kita takut? Karena kita takut kita berkesalahan. Tapi kalau Anda benar-benar yakin dituntun Tuhan, dia tidak pernah tuntun saya. Amin. Karena itu saudara, sebelum menikah minta tuntunan Tuhan. Sebelum pacaran minta tuntunan Tuhan, supaya itu tidak salah. Yang masalah yang tadi saya bilang, kita tidak mengerti utara, timur, barat, selatan. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak belajar. Dulu waktu masih belajar utara, timur, dan barat dan selatan ini, kalau saya tidak ingat, zaman saya geografi. Barat mana, timur mana, selatan mana. Belum lagi ada lintang utara, lintang barat, selatan. Ini pusing. Tapi karena saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah pilih. Amin. Itu setiap pagi bangun bilang Tuhan, saya bingung. Tuntun saya Tuhan. Karena dia bilang kalau dia yang tuntun pasti benar. Lalu dia bilang apa lagi? Dalam Mazmur 23, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama. Jangan pakai sembarang nama tuntunnya. Ada banyak orang keliru bilang gini, semua Tuhan sama saja. Jalannya satu, lu gila kan? Tuhan beda. Amin. Tuhan kita tidak sama dengan Tuhan orang lain. Mungkin secara iman bersama kita tahu ada Tuhan. Tapi menurut saya Tuhan kita, Tuhan berbeda. Tuhan berbeda, tuntunannya juga beda-beda. Tuhan di sana bilang perbuatan baik menyelamatkan.
Tuhan kita bilang, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai di sana kecuali melalui aku. Jadi jangan paksa bilang sama. Yang penting kita percaya ada Tuhan. Tidak, tuntunan Tuhan kita jelas ke surga rumah Bapa. Jadi kalau bukan Tuhan kita yang kau imani, pasti jalannya salah. Lalu dia bilang oleh karena namanya. Lalu dia katakan apa lagi? Saya paling suka. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ada satu kata yang muncul persis seperti ayat ini. Aku tidak takut bahaya. Kenapa dia tidak takut bahaya? Satu, karena ayat 1 bilang Tuhan adalah gembala, Tuhan yang tuntun. Kenapa kau tidak takut bahaya? Karena Tuhan yang menuntun. Tapi yang kedua, karena Tuhan yang menuntun. Nanti kita bahas di poin kedua. Tapi poin pertama, karena Tuhan yang menuntun. Tuhan yang tuntun, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang tuntun, jangan takut. Masalahnya kadang-kadang kita tidak suka dituntun Tuhan. Orang Israel dituntun lewat mana, saudara? Lewat mana? Padang gurun. Ada apa di padang gurun? Tidak ada apa-apa. Sekarang padang gurun sudah dibangun begitu banyak gedung-gedung mewah. Air tiba-tiba keluar dengan sendiri. Nah, sudah ke bandara-bandara internasional tidak ada lagi keran. Jadi kalau saudara habis buang air kecil, jangan tanya ditunggain dari mana. Apalagi yang laki-laki. Saudara berdiri saja, lakukan apa yang saudara perlu lakukan. Pergi tinggalkan saja. Tidak ada lagi tulisan di situ. Sehabis gunakan disir. Tidak ada. Karena setelah sudah dibelah air keluar. Tapi zaman itu tidak. Pada dulu tidak menjadikan, pada dulu tidak lain. Tapi kenapa Tuhan tuntun di situ? Tuntunannya sekalipun ada kekurangan di situ, Tuhan bisa mencukupinya. Dan kita tahu orang Israel makan di padang gurun, minum di padang gurun. Hari itu belum ada sumber bor. Tapi Tuhan kasih keluar air dari mana? Yang berikut, kalau saudara baca dia bilang, dia tuntun bukan lewat jalan yang pendek, jalan yang panjang. Supaya apa? Kata kita, supaya orang Israel tidak menyesal. Saya tahu ini sesuatu yang sederhana, tapi kadang-kadang kita mengalami bukan tuntunan Tuhan. Sehingga kalau bukan tuntunan Tuhan, bahaya. Kalau saudara dari sini ke Soe, ada satu tempat, saya lupa namanya, itu ada jalan lama dan jalan baru. Baru-baru kami ke Belu Selatan, ke Malaka bersama tim Badan Pengurus Daerah, kami ke sana. Saya karena pengalaman sudah beberapa kali ke Belu, saya bilang kita ikut sini saja. Lalu salah satu anggota BPD bilang, tahu saya ikut situ, ikut map saja. Saya berhenti ikut sini saja, karena saya sudah berulang kali ikut tanjakan ini. Nanti kita ketemu jalan bagus dan cepat sekali. Tapi anggota satu bilang tidak, saya lebih percaya map. Tidak. Lari-lari ketemu jurang. Di hutan, saya dalam rasa. Tadi saya bilang belok ini saya mau dia. Lalu dia bilang, masanya tinggal 6 menit. Di Google bilang 6 menit. Tidak, terserah. Saya minta balik, dia bilang tidak, kita lanjut. Karena Bapak lihat 6 menit. Betul, sudah itu 9 menit. Dan betul, memang 6 menit sampai 10 menit sampai. Nah, saudara tahu, kita baru jalan kira-kira 20 meter. Orang ribut dari bawah. Itu jalannya sempit, batu besar, trek ada naik dan jalan itu tidak bisa kemana-mana. Saya mati juga betul dari pipa. Lalu saya tanya satu orang, Bapak ini jalan semua dekat, dekat Bapak, tapi paling parah
di bawah itu paling bahaya waktu itu. Jual nyawa. 6 menit sampai jual nyawa. Memang saya sekali, kan saya kuanana jual biar saya. Mengerti ya? Tapi sudah, memang akhirnya kita sampai dalam 10 menit sampai. Tapi semua bilang begini, puji Tuhan, selamat. Tapi kita hampir masuk juga. Saudara itu sederhana di depan manusia. Saudara coba-coba jalankan ke Tuhan, yakinlah bukan hanya curang, mau. Tanpa tuntunan Tuhan apa? Mau binasa. Jadi pulang saya akan coba-coba Bapak bagaimana kita lewat tanam ini tidak panjang saja. Saya dalam hati kemarin tidak ikut saya. Hanya mau gara-gara 6 menit. Manusia itu selalu mau yang cepat tanpa tuntunan Tuhan. Ada yang boleh cepat, ada yang lambat, tapi harus ada dalam tuntunan Tuhan. Yang kedua, dia bilang apa? Yang kedua, kenapa tidak boleh takut dan tidak boleh apa? Hilang semangat. Karena yang kedua adalah karena Tuhan yang akan menyertai. Setelah dia pimpin, dia sertai. Ada orang kritis dan bilang begini, orang pimpin itu Bapak sama dengan dia sertai. Mengerti ya? Saya tanya saudara, orang pimpin sama dengan orang sertai tidak? Orang bisa pimpin, tapi belum tentu dia sertai. Contoh, saya punya istri ini, ajak saya punya laki-laki dicari si dia punya guru, ya kan? Guru IPA, guru apa? Pokoknya carilah, dapat dibeli, masuk dengan lama disertai anak saya, anak saya itu mau di sini mah, tapi pas sampai di situ sudah tahu anjing keluar. Istri saya lari. Kenapa istri saya lari? Karena yang menuntun belum tentu menyertai. Mengerti? Saudara lihat? Ada orang bilang begini, Bapak jadi apa? Oh ini alamat Bapak Nadus dulu, baik, nanti ikut saya. Tapi sampai di situ ada orang bekerja bawa foto. Lah, kira-kira waktu ketemu saudara yang tuntun itu mesti bilang, mari terus Bapak harus semua dibuka. Tidak, dia lari pertama. Dan ada orang kedua yang Bapak harus potong saudara. Mengerti ya? Bahwa tidak semua orang yang bibit pasti dia menyertai. Ada waktu dia bilang, koleksi dulu, dia selamatkan. Betul? Saya kasih contoh paling gampang. Kapal Cantika 77 kemarin. Yang tuntun siapa itu kapal? Nakoda, kapten, betul ya? Tapi waktu tabakan kira-kira kapten masih bilang, mari saya sertai engkau, urus masing-masing, cari jergen masing-masing, betul kan? Atau dia mesti menyertai, tenang, nanti saya menyertai saudara, lompat sebelah mana, kanan nanti kita lompat. Tidak ada, hari itu kapten tidak menyertai saudara, padahal dia tuntun saudara, tapi belum tentu dia menyertai. Tapi Tuhan Allah beda, dia bilang, jangan takut, jangan kehilangan semangat, karena aku bukan yang tuntun, aku menyertai. Tuhan ini baik. Mari kita baca. Dari ini. Sebab dia Tuhan ini. Sini saja. Jangan takut, jangan patah hati, jangan kehilangan semangat. Baru kita naik ke atas. Karena dia sendiri akan menyertai engkau. Kalau dia menyertai, tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Beda dengan kapten kan. Tuntut, tapi belum tentu dia menyertai. Ada. Saya nonton di video. Ada orang pacaran, entah dapat syuting dari mana, itu kejadian asli. Jadi ada pacaran, biasa orang pacaran. Dia pun mau makan sate, jatuh kecap yang betis semua. Seorang berkata, aku yang tuntun kau makan di sini, kan? Terus, lalu dia makan, lalu dia perhatikan, dia lihat ceweknya malu-malu biasa nih, cewek-cewek kalau belum kawin, dia makan di ujung bibir, gigi sate dia. Tapi dia suka di depan suami itu manusia itu. Jadi dia tuntut
Dia makan di ujung bilang, tambah adek, sudah biasa makan sedikit saja. Pas kali mau Bapak Tuhan bilang, buah piring itu belum habis juga, ini bahaya. Dia tuntun. Tapi saya heran, ada perampok maju, bawa senjata tajam, itu bawa pistol, saya lupa video. Saudara itu dipucuk, badan besar. Cowoknya bangun lari, cewek itu yang lawan penjahat. Dan pacarnya laki-laki jahat yang dia tahu dan pilih. Tapi dia sudah tahu tangkis pisau. Nah, kembali pada ayat ini, dia bilang, aku menyertai engkau dan tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Jadi kalau saudara mau tahu saudara cowok itu sejati laki-laki yang melindungi saudara, menyertai saudara, janganlah di tempat orang mabuk. Apalagi orang mabuk sambil bawa pak. Kalau pas itu orang mabuk mau foto lalu dia peluk, dia bilang, lawan saya, itu laki-laki. Tapi kalau dia mau lari tanpa tarik saudara, itu laki-laki sesat. Itu laki-laki yang tak punya firman Tuhan seperti ini. Dia sendiri akan menyertai engkau, tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Amin. Tapi jangan laki-laki banyak tidak praktik ini. Jangan kan bilang bahaya. Pacaran pertama sertai kemanapun, lindungi dan contoh. Jangankan orang raksasa, orang baru lihat saja, karena boleh lihat. Perlindungan yang luar biasa. Bukan hanya penyertaan, perlindungan yang luar biasa. Coba saudara berpacaran dengan punya laki-laki itu, punya apa? Perlindungan yang luar biasa. Tapi dengan sunika suami, tak ada perlindungan dan penyertaan. Bapak itu mau ke USG bisa diusir. Dengan ini laki-laki kurang ajar. Saya ngomong ini, saudara tanya saya menyertai tanya istri saya. Kecuali begitu saja Pak, lu mau USG kah, lu mau apa lagi, BSG kah, semua saya ambil. Saya bahkan melahirkan hanya saya operasi, jadi saya harus di luar. Kalau saya bisa berdiri, saya berdiri. Saya mau ikut di film-film. Pas operasi istri berhenti, kuat. Masalahnya saya disuruh di luar, itu masalah. Tapi saya berdoa dengan Tuhan, tolong sertai sampai dia anak keluar, baru saya pergi. Bagaimana? Sudah saya berdoa. Tapi saya tidak akan disini. Dari bapak-bapak yang suka, mama-mama, nona-nona lihat Bapak. Ini laki ini dia hanya perlindungan pada waktu pacaran, tapi sunika tidak ada lagi perlindungan. Ya. Karena saya ingat, yang lebih parah lagi, saya pernah ketemu pas anjing mau gigit dua, dia di belakang istri, mama, ini lebih gila lagi. Biasanya mama-mama yang takut setan, kalau sampai bapak-bapak yang takut setan, lalu berdiri di belakang mama, itu memang laki-laki tak jelas. Ada bapak-bapak, setelah selesai ada mama yang berani, bapaknya berlaku. Ada di sini begitu. Maju di sini berdua. Tapi kembali pada firman, saya mau masih di situ. Dan dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Aduh, saya suka itu. Saya suka sekali itu. Dulu waktu saya masih sinode lama, badan bungkus lama dengan sama, ada seorang ibu, pendeta namanya Ibu Mary. Ibu Mary ini kayu orang Sabu, dia asli Bogor. Dia bendaharakan. Kalau kami jalan tanpa dia itu lapar. Tapi kalau kami maaf, beliau itu agak gemuk ya. Jadi kemana-mana itu ransumnya, makanannya berlimpah di tas. Ya saya selalu bilang, saya mau dekat sumber berkah. Itu tahu. Jadi kalau jalan itu saya dekat dia tidak lapar. Jalan kira-kira 500 meter. Beng-beng keluar. Lari 200 meter, biskut keluar.
lari 1 kilo, gula-gula, lupa mata terang. Yang menyertai tidak biarkan kita kelaparan. Bayangkan kalau Tuhan yang menyertai, kelaparan engkau? Tidak, saya yakin. Ada apa? Saya bukakan semua baik dengan mana. Tapi ada 2 yang agak boros. Namanya khusus, apalagi saya bukakan yang ditelefoni, boros juga. Mereka angkat saya makan. Antar ke rumah nanti ada surat yang begini, antar ke kamar. Bukan terlalu berlebihan makan. Kalau pun tidak makan uang bensin, saya pikir Tuhan, manusia saja menyertai, makan ada bensin. Apalagi Tuhan menyertai, pasti ada berkat-berkat terbaik yang harus kita dapat dari Dia. Jangan takut, jangan patah hati. Kalau Tuhan yang menyertai, saudara dengan baik, tidak ada yang macam-macam dengan diri. Mama-mama, dia akan dia bekerja. Tahu saya pesan berapa? Jangan macam-macam di jalan. Tidak perlu. Engkau berdoa Tuhan sertai bapak, sertai suami. Kalau dia macam-macam, patahkan kaki. Kalau tidak. Tapi maksud saya, saudara, yakinlah kalau Tuhan menyertai mereka, Tuhan jaga mereka. Ada amin. Tak usah pesan macam-macam. Kalau Tuhan yang menyertai, pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Sudah berapa ya? Saya mau khotbah di GB lagi di sini, jadi saya dengan cepat saya mau tutup saudara. Patah hati itu merasa gentar dari, ini salah ya. Ini penyebab orang itu putus asa, patah hati, hilang semangat ini. Pertama, apa yang kamu ingini tidak terwujud, tidak terjadi. Padahal saudara sudah berusaha mencoba. Kenapa orang patah semangat? Coba tidak berhasil. Kenapa orang bilang laksana saja? Karena dia sudah coba dengan laki-laki beda-beda. Cari yang paling ganteng sakit hati. Cari yang paling jelek lagi sakit hati. Kenapa? Cari jelek itu sifat masih jelek juga. Sakit hati. Akhirnya membuat patah semangat. Kalau lihat semua laki-laki buka sama, buka sama. Ya kan? Coba tanya wanita yang kecewa. Ini beda dengan orang lain sama. Ini beda. Saya bisa bilang mantu. Tapi dengan baik-baik itu satu. Kedua, banyak kali lebih fokus kepada orang lain. Katanya orang yang kehilangan semangat itu fokus terlalu ke orang lain. Misalnya, sama-sama dari SMIA negeri, atau sama-sama dari SMA Kristen, atau sama-sama dari SMA 1, dia temani SMA 1, angkatnya sama. Dia lulus, dia kerja, suka kawin, suka tarik anak, betanya tarik bebanji lulus. Kadang-kadang kalau lihat dia begini, Anda bisa patah semangat. Tapi tahu saya, saudara, jodoh ada di tangan Tuhan. Tadi pagi saya tulis, kemarin saya tulis begini, saudara. Orang bisa menjiplak cara kita, tapi orang tidak bisa ambil berkat kita. Ada amin? Tahu sejiplak-jiplak orang, dia pacaran sekarang saudara, tahu usah. Waktu saudara akan datang. Yang ketiga katanya, orang kehilangan semangat itu gara-gara ini. Insecure. Kita sudah sama-sama dari Yesus. Insecure. Nah, itu benar. Insecure itu merasa tidak aman, merasa Anda tidak lebih baik dari orang lain. Anda harus tahu sebenarnya Anda berharga menurut Tuhan. Ada amin. Tahu saja kalau bilang itu kenapa ya Anda tidak sama dengan dia. Ini memang beda. Tuhan takut saudara harus beda dari Tuhan takut dari Allah. Beda. Jangan pernah rasa diri minder. Ada amin. Yang berikut stagnan. Kita merasa seperti saya kerja kok hanya begini-begini saja. Saya melayani paling begini-begini saja. Saya sudah kerja bertahun-tahun kok hidup saya begini-begini saja. Ini adalah faktor-faktor kita kehilangan harapan atau kehilangan semangat. Dan yang terakhir, rasa kalah dan tak mampu. Aduh, kok apa yang saya buat kok seperti saya manusia yang tak berdaya. Apa yang saya meraih seperti tak berdaya. Nah, itu sebabnya dia bilang, kenapa engkau takut apalagi kehilangan semangat? Gara-gara ini
Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntut. Apakah dia tidak bisa merubah ini semua? Bisa. Karena itu kuncinya sederhana. Biarkan dia tuntut, biarkan dia menuntut. Allah, kita menakal. Allah disebut Allah Immanuel. Betul ya? Allah yang apa? Menyertai. God be with you. Itu bahasa Latin. God be with you atau God with you. Saudara, Tuhan yang menyertai saudara, Tuhan yang berjalan bersama saudara. Saudara-saudara, kalau saudara lihat penyertaan Tuhan, perhatikan baik-baik orang Majus. Semestinya orang Majus di Natal, Tuhan tuntut lewat apa? Bintang. Pada waktu Tuhan tuntut, saya suka dengan ayat terakhir dari cerita itu. Dan itu menjadi tema Natal, mungkin di Natal kita juga, Natal PGI. Di ayat terakhir dia bilang begini, lalu Tuhan, lalu malaikat datang memberikan mimpi, kira-kira begitu ayatnya, lalu mereka pulang melalui jalan yang lain. Itu Alkitab bilang begini, lalu mereka pulang melalui jalan yang lain. Kenapa? Kalau mereka pulang lewat tadi, mereka datang dari timur, orang Majus, ketemu Herodes, baru ketemu Yesus. Dan waktu dia bilang pulang, jangan ikut jalan yang lama, tapi pulang lewat jalan lain. Artinya pulang jangan lewat Herodes. Dan apa yang terjadi? Harusnya kalau mereka pulang lewat Herodes, mereka dibunuh. Tapi kalau mereka pulang lewat jalan yang lain, mereka selamat. Demikian dengan ini. Apapun penyebabnya, kalau saudara sedang kehilangan semangat, pandanglah pada Tuhan. Dia jawaban yang sejati. Apa yang membuat saudara kehilangan harapan hari ini? Ciri-ciri. Adakah ini ada dalam hidup saudara? Ciri-ciri dari bahaya patah hati, kehilangan semangat. Saudara lihat, kalau saudara bilang begini, saya kuat Bapak dia. Dengar baik-baik. Ini ada cirinya. Pertama, merasa tidak berharga. Itu ciri orang yang kehilangan patah semangat. Merasa apa? Tidak ada harga. Makanya sering kita berkelahi dengan suami dan istri, dia bilang, itu tanda orang patah semangat. Tapi yang kedua, kurangnya motivasi. Apa saja yang dikerjakan harus didorong ke tanda Anda patah semangat. Tiga, kepercayaan diri yang rendah. Kurang minat, mau kerja malas, mau apa, kecuali makan tidak malas, apalagi saat dia tidak oke. Pokoknya kurang minat, kurang energi, merasa kelelahan. Anda tidak bikin apa-apa, tapi dia rasa capek lelah. Katanya itu ciri khas orang kehilangan semangat. Yang berikut, kekebalan tubuh berkurang. Orang yang patah semangat, ingat baik-baik, kekebalan tubuh saudara berkurang. Gampang-gampang bilang, kena angin sedikit bilang, kena angin besar apa? Tapi lihatin, kenapa? Nafsu makan menurun. Ini ciri orang patah semangat. Saya ambil dari sebuah internet. Gangguan tidur, minum obat untuk tidur. Anda salah satu orang yang katanya ciri patah semangat. Ada yang tidak diri sudah tidak sejauh, itu orang tahu. Kerap mengabaikan kebersihan dan penampilan. Ya, kalau orang seputus pacar, kalau kurman bisa, pakaian sama sesendak jodoh, itu ciri khas. Mandi tidak mau, apalagi sikat gigi tidak mau. Semua malas. Entah orang putus harapan. Kalau sudah mulai orang putus harapan itu ya, ujung-ujungnya ngomong sendiri. Dia di jalan tidak mandi. Kalau saudara mau sampai titik silakan. Tidak mampu memenuhi tanggung jawab sehari-hari, mulai menarik diri. Orang patah semangat itu pertama rame-rame, kedua 5 orang, ketiga 2 orang. Tuhan tidak juga dapat solusi sendiri. Makan sendiri, tidur sendiri, uji tanda Anda bersama. Lalu yang ini paling bahaya, hati-hati. Katanya orang yang patah semangat, penyalahgunaan zat
karena kehilangan semangat hidup. Kenapa ada orang akhirnya minum mabuk? Jadi saya syukur Yesus. Dari orang gitu, saya benar-benar putus. Dan saya tidak mabuk. Dia mabuk tapi saya tidak mabuk. Itu tanda orang patah semangat. Penyalahgunaan zat, dan yang paling tahu bahwa kita tahu kalau penyalahgunaan sudah zat yang salah berakhir dengan satu kematian alias bunuh diri. Yang lain-lain tidak semangat. Tapi ingat, jangan bunuh diri. Kata semangat kita punya janji. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai. Kalau Dia menyertai, tak ada perkara yang besar. Inilah dan ini tidak perlu dijelaskan. Tapi saya tutup. Bila Tuhan yang menuntun, bila Tuhan yang menyertai, ada dua kata bagi. Jangan takut, jangan kehilangan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan kita